Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sikap kita sebagai umat beriman, orang Islam, orang beriman dalam menghadapi virus corona, kita harus meyakini bahwa yang namanya musibah itu pasti akan menimpa semua umat, termasuk orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, pasti saya akan menguji kalian. Ini diawali dengan lam taukid, kemudian nun taukid. Pasti saya akan menguji kalian, dan pasti. Bisyai'in, ko bahasa Arab maka ada bisyai'in, sesuatu yang kecil. Ternyata ujiannya Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Makanya maka ada Allah taala kecil, nah karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu jauh lebih besar, masih jauh lebih besar dibanding ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini virus corona, kira-kira kita ini sudah berapa tahun hidup di muka bumi ini, napai angkala sama kue. Dulu nikmat yang begitu banyak, ma'asyiral muslimin, tuli decem yang kelinga. Dan ini juga belum menimpa kita. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kekhawatiran kita ini berlebihan. Sampai tahu tarol corona, ada yang sampai melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona kemungkinan untuk menimpa kita 70%. Kemungkinan nak kena virus corona itu 70%. Tapi yang namanya kematian pasti nak kena 100%, pasti mati ki. Nah, ini yang perlu kita jaga sebagai orang beriman. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Dan ternyata ujiannya puang Allah Subhanahu wa taala, angka rencana di balik ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa rencana Allah Subhanahu wa taala di balik ujian itu? Apa rencananya? Yang jelas di antara rencananya meloi nareko angka kita terima madeceng ipat cobana puang Allah taala sabarak kita rimai, di antaranya ulaika alaihim salawatun min rabbihim, meloki na salawaki puang Allah taala, meloki na masih puang Allah taala, meloki na patirewa dece puang Allah taala. Ada di antara kita wadingi jaji sebelum adanya virus corona makuti lo mak birjama si senang ke virus corona maka dana kena toang itu lasa. Nah inilah saya mapamati, mari kita salat berjamaah tanpa mapator lo mau berjamaah. Mudah-mudahan dalam kegiatannya salat berjamaah angkai napati ipati roa deci kopong Allah taala, angkai na lolongang ia senge hidayah boleh ripong Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebagai orang beriman harus meyakini rima kedana semua musibah yang terjadi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa bi idnihi. Surah At-Taghabun. Musibah apapun yang terjadi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka akan dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita ini harus meyakini bahwa musibah kalau menimpa kita, virus corona narikona kenaki, kemudian kita sakit, itu sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain maka Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah sama sekali kita ini tidak ditimpa musibah kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, cerita Ibnu Abbas, kuntu halpan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah, dibonceng untai, tonang untai nabita nangkai patudang imunrinna nabita naitanaiwi, ya gulam unabbiuka bi kalimatin,
Wahai anak muda, saya akan menasihatimu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidahu tujahaka. Jagai wi puang Allah Ta'ala, na jagai ko puang Allah Ta'ala. Jagai wi puang Allah Ta'ala, tajidahu tujahaka, maka kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depanmu. Kemudian selanjutnya sambungan, in sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa isasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau bermohon, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, la wijtama'a qauman la yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Menenge 10 manang isininna rupa tawe melok pada cengiko. Menenge 10 manang isininna rupa tawe melok malekko deceng. De nalekko deceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali purana patentu decengil lokoiku, purana patentu pong Allah Ta'ala decengil lokoiku. Wa illa wijatama qauman, begitu pula menenge 10 manang isininna rupa tawe untuk malekko ja, untuk jakiko. De nolek jakiko sininna mau 10 mana sininna rupa tawe, kecuali ja purana patentu memang puang Allah Subhanahu wa Ta'ala lauri alim. Artinya masyarakat muslimin, walaupun virus corona menyerang satu kampung, narekode purana patentu puang Allah Ta'ala, maka dadena kan lagi virus corona, kita tidak akan ditimpa juga yang namanya virus corona. Tapi begitu pula narek namode gaga ko penrangnya nak kena penyakit virus corona, tapi purana patentu puang Allah Ta'ala, maka da angka virus corona melok kena ki nak kena toki virus corona dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu tapa mendadak ki nasuruh lo jupanda letuk ki jupanda siruntuk ki sibota, ternyata angkana virus corona. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyarakat muslimin, semua yang terjadi adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap kita yang ketiga, yaitu isi hadis yang tadi, yang pertama, yaitu ihfazillaha yahfazuka. Jagai wi puang Allah Ta'ala, na jagai ko puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agan na lay jagai puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. May naga puang Allah Ta'ala melo ijagai. Dalam Al-Quran surah Muhammad, maka puang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Bagaimana caranya kita mau menolong Allah? Allah maha segalanya, Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana kita mau menolong Allah? Bagaimana caranya kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya naritu lai jagaiwi hakna puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itanaiwi Muaz bin Jabal, itanaiwi ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makada aga hakna puang Allah Ta'ala boleh riatanna, makada Muaz bin Jabal, as-sa'ilu a'lamu minal mas'ul. Tahu makutanai lebih misengi banding tahu itanai. Nah jelaskan Nabi terima kedanna hakna puang Allah Ta'ala poleriatanna, iana itu ayyuk bada wala yusyriku bihi syai'an. Iana itu lai sompai puang Allah Ta'ala, nade na ipak dua puang Allah Ta'ala dengan apapun dan sedikit apapun. Jadi hakna puang Allah Ta'ala yang itu isompai dan tidak menserikatkan Allah sedikit pun masyaallah muslimin. Ia nalai jagai, agai jagai hakna puang Allah Ta'ala, asom pangatta lari puang Allah Ta'ala ijagai. Nah ternyata nareko ijagai ini hakna puang Allah Subhanahu wa Ta'ala masyaallah muslimin, maka najagai ki puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazuka, ihfazillah yahfazuka. Begitu pula menjaga salat kita, maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagai wi sempaja-sempajamu dan nia salat sempaja wustamu.
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga salat-salat kita aganna sampajata dijagai masyarakat muslimin. Semua yang terkait dengan salat, mulai yang namanya syarat sahnya salat, rukunnya salat, wajibnya salat, sunnahnya salat, bahkan salat berjamaahnya kita dijagai. Kita menjaga salat berjamaah kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menjaga Allah Subhanahu wa taala tania bawang idik najagai, termasuk najagai wi keluargata, termasuk najagai wi anak epota. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, kisahnya Nabi Musa si bawa Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa mau melo imaciok lori Nabi Khidir, ia leng isyarat wad di mokku maciok koya tapi aja mokutana narekodepa nadapi watun nama kutana ipudangi makada inna kalantas toti ama iya sabara si tonga-tonga dia mulai sabara tuo si bawaya dia mulai macio iya dia mulai sabara. Nah makada Nabi Musa saya bisa bersabar. Di dalam perjalanannya Nabi Musa dengan Khidir masyarakat muslimin, purai ada riwayatnya Nabi Khidir membocor perahu. Dia nasabara Nabi Musa makutana mai mau boncoroi ipudani makada makutana no dia panadapi wattunna. Kemudian dia membunuh seorang anak kecil makutane mana kamu bunuh yang anaknya. Kemudian dalam perjalanannya dahala qaryatin istata'a ahlaha fa abaw ayudayyibuhuma, mereka berdua memasuki satu kampung. Sampai di kampung itu mereka berdua meminta untuk dijamu sebagai tamu, tapi penduduk kampung itu tidak mau menjamunya sebagai tamu. Fa wajada jidara yuridu yang qadda fa aqama. Di dalam kampung itu runtui satu rumah yang mau rubuh dindingnya. Angka bola degaga penghunina melo imaruttur dan rinna. Fa aqamaha napakan ieu Nabi Khidir napakan jaki ieu dan rinna boleh melo imaruttur. Puranar makutana si Nabi Khidir makada Nabi Musa makada law syi'ta latakhasta alaihi ajra. Magi nangkai pada cengisi melo ki nangi ijami minta supaya dijamu sebagai tamu, mereka tidak mau menjamu kita. Seandainya melo moko patatongi dengan catatan nareko saro baru kita melaksanakan koniro masara ni nama kada Nabi Khidir qada biraku baini wa bainika, kita berpisah. Innaka lan tastati'a ma dia mulai sabara. Kemudian saunabi uka bitawili malam tastati' alaihi sabra, saya akan menceritakan apa yang kamu tidak bisa mampu sabar dengannya. Fakanatil jidaru yero rendringe kanat ligulamaini yatimaini fil Madinah. Yero rendringe milik dua orang anak yatim yang ada di Madinah. Pertanyaannya kenapa diperbaiki? Natania tahu iko punna anak yatim yang punya yang ada di Madinah. Fakanat abuhuma salihah, karena kedua orang tua anak yatim ini orang saleh dulu, selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, selalu nalaksanakan perintah Allah taala, najagai wisampajanna, maka anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bahwa ini bukan anak langsungnya tapi keturunan ketujuh. Jadi kalau kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, najagai kipong Allah taala sampai keturunan kita yang ketujuh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul yang namanya sekarang ini ada fikih angkana fikih corona. Maka kita makada fikih corona nasabah angka larangan meninggalkan kampung. Itu fikih. Meninggalkan kampung yang ditimpa musibah. Nariko angka kampung nak kena musibah corona, maka kita tidak boleh meninggalkan kampung itu. Tapi kalau kita di luar kampung itu, maka kita jangan memasuki kampung itu. Pernah perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama pasukannya mau masuk di Syam. Ketika mau masuk di Syam, ternyata mereka mendengar bahwa terjadi wabah taun, angka wabah taun yang sering terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar melarang masuk, jangan kita masuk di kampung itu. Salah satu sahabat Rasulullah Ubaidillah bin Jarrah kemudian memprotes, kenapa kita tidak masuk?
Kalau kita mati masuk di dalam itu, kita sudah takdir kita untuk mati. Kemudian Umar berkata, kita pindah dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Nah, puada nikoro Mu'az bin Jabal makada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul purawang kalinga nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puada ri makadanna fa idza sami'tum bihi bi ardin narekomwang kalinga si di kampung na kena wabah penyakit fala taqaddumu alaihi, maka janganlah kamu masuk di dalamnya. Dilarang masuk, janganlah kamu masuk di dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau kamu ada di kampung itu fala takhruju firaram minha, maka janganlah kamu keluar karena takut dikena musibah itu, takut dikena wabah penyakit itu. Inilah hadis yang kemudian masyarakat muslimin terima kedana, kita harus menghindari masuk supaya kita tidak terkena virus corona yang di dalam, dilarang keluar. Sebentar ada penjelasannya. Terus diantara hikmahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita masuk karena nasurume makit nabitah hindari yang namanya penyakit. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad, hadis 9722, firra minal majazumi firaraka minal asadi, larilah dari majazum. Majazum itu penyakit lepra. Lepra dianggap menular yang luar biasa. Larilah dari penyakit lepra sebagaimana larimu menghindari singa. Singa. Bagaimana kalau ada singa, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada singa yang kita lihat mungkin mau menerkam kita lari menghindar. Begitu juga dari penyakit-penyakit yang menular. Nah, ini yang hendaki supaya kita masyarakat muslimin tidak masuk di kampung atau berusaha menghindari yang namanya penyakit corona dengan tidak memasuki atau tidak bercampur dengan orang-orang yang terkena penyakit corona. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, barang siapa yang berada di lokasi wabah maka tidak boleh keluar. Nasabah angkatau hak desatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la turidul mumridu alal musihha, janganlah kamu mencampur unta yang sakit dengan unta yang sehat. Begitu pula juga orang yang sakit jangan dicampur dengan orang yang sehat. Nasabak naleteki gamai. Begitu. La turidu, janganlah mencampur al mumridu alal musihha, alal musihi, jangan mencampur yang sakit kepada orang-orang yang sehat. Maka ketika kita ada di kampung itu, jangan kita keluar, siapa tahu masuki nak kenai pak kampungnya, nak kenai orang yang di kampung lain. Kedua hikmahnya masyarakat muslimin, nareko masuk mana kita umpamanya suatu kampung nak kenai musibah ini, salah satu dakwah kita adalah saling tolong menolong, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Seandainya satu kampung itu dikena musibah, kemudian orang yang sehat yang belum dikena musibah, belum dikena penyakit, keluar semua nasalaiwi kampungnya, maka tidak ada lagi orang yang menolong orang yang sakit. Ku masuk manang tau ma di singi maka dai tak bulu idai pana kena ki, tak bulu idai pana kena ki tau isalai memang di kampungnya. Ku masuk manang tahu masyarakat muslimin dena gaga tahu tolongi, tahu angkai malasa, atau mungkin ada yang mati di antara mereka. Siapa lagi yang memakankan, siapa lagi yang mengurus jenazahnya? Nasabat tahu malasa mana mani mondro. Kemudian yang ketiga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak keluar maka orang-orang yang bertahan hidup mampu untuk memiliki kemampuan menghadapi penyakit tersebut. Mampu untuk menghadapi. Kemudian seandainya umpamanya ada orang yang keluar, hikmahnya ini. Hikmahnya ketika mereka keluar masuk boleh kampungnya, kemudian ternyata sampai di luar detongan nak kenai, muncul nih keyakinan nama kada menenge de usalai kampungnya nak kena toka lasa, akan de na onroi de tania puang Allah Taala na onroi sandre, maka de nasabak usalai wi kampungnya na de nak kena kak lasa. Ini hikmahnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya diantara yang dilarang lari di situ adalah orang yang memang meninggalkan kampung itu karena memang menghindari penyakit itu.
kecuali kalau umpamanya keluar dari kampung itu nasabah ada urusan yang penting di luar kampung, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah orang yang memang lari keluar dari kampung nasabah mitoi korulasai. Beda kalau umpamanya kokoi Jakarta Monro, apa ternyata pole musibae wabai tak panasalai Jakarta maka lisu kampungnya. Apa itu pada kena kampungnya? Ya kami mitoi lisu umpamanya mati keluarga ke kampungnya mau beriman besuk, itu tidak dianggap bahwa lari dari. Nah masalahnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lari dari penyakit dianggap bahwa mereka juga lari dari perang. Kemudian selanjutnya terkait salat berjamaah. Ya, yang pertama boleh meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Jika sebuah tempat ditetapkan sebagai kota wabah dan sudah semakin banyak korban, maka tidak mengapa seorang untuk tidak salat berjamaah, dan bahkan tidak mengapa untuk meninggalkan salat Jumat. Hal ini karena diantara hal yang bisa menjadikan kewajiban berjamaah, yang bisa menjadikan kewajiban berjamaah itu tidak dilaksanakan. Uzur untuk tidak salat berjamaah adalah yang pertama hujan, yang kedua adalah takut, yang ketiga adalah sakit, yang keempat adanya angin kencang dan semisalnya. Maka bagaimana lagi dengan kekhawatiran kita terhadap virus yang bisa menjangkiti kita, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianggap uzur-uzur salat berjamaah itu sama dengan uzur-uzur yang namanya salat Jumat. Orang tidak bisa salat Jumat karena hujan keras. Orang bisa tidak salat Jumat karena sakit. Orang bisa tidak salat Jumat karena takut. Maka uzurnya juga salat Jumat dan salat wajib itu sama, maka dianggap diantaranya mitaukid karena virus. Kalau memang mewabah, nah kekhawatirannya kita ke masjid, kita dijangkiti yang namanya penyakit, maka boleh untuk tidak salat berjamaah di masjid. Sebagaimana kaidah fikih bahwa daf'ul madarral muqaddama ala jalbil masalih, menolak kemudaratan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi kalau lebih besar mudaratnya ketika kita salat berjamaah, maka kita boleh salat di rumah. Lebih besar mudaratnya apabila kita salat Jumat di masjid, maka kita boleh salat duhur di rumah. Nah, beda yang terjadi kemarin masyarakat muslimin, tidak salat Jumat di masjid tapi lima berjamaah loro ke masjid. Nah, karena dia yang menganggap bahwa yang dilarang adalah salat Jumat, padahal yang dilarang adalah salat Jumat dan salat berjamaah dihindari untuk berkumpul-kumpul. Nah, di Pindrang ini yang ada tidak salat Jumat tapi dia pergi salat berjamaah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di beberapa tempat ada pertanyaan apakah saat ini boleh kita melaksanakan kunut nazilah. Nah, sebab yang namanya kunut nazilah itu adalah kunut jika ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Hanya saja ulama itu berbeda pendapat musibah tersebut apakah boleh kalau wabah penyakit seperti ini. Secara umum para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Pertama, dianjurkan untuk kunut nazilah meskipun karena wabah ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian ada yang mengatakan tidak perlu ada kunut nazilah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menunggu yang apa yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang lebih tahu situasi corona yang terjadi. Kemudian selanjutnya kita jangan terlalu percaya, terlalu banyak membaca media sosial atau postingan-postingan di media sosial, kemudian kita langsung posting belum jelas kebenarannya. Padahal dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka kira-kira udah piu peletu kaki, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.